Lukman, terus siapa lagi ketua kelas? Yang kelompok satu. Saya Balik sama lagi. Fatahil lah. Nah, Anda sama Fatela, silakanlah. Yang kemarin itu UTS-nya, itu aja presentasikan. Lalu Fatahil lah. Dua F ya, dua F. Fatahillah. Ya situ saya nggak bukan yang saya bahas di tesis begitu yang di-upload. Jadi sepertinya kurang relevan untuk dipresentasikan begitu. Ya saya nggak tahu lah ya, terserah mau judulnya berbeda apa tidak. Intinya hari ini harus ada yang presentasi. Ya, walaupun Anda bilang Anda beda dengan judul Anda, nggak mungkin juga kita selesaikan kan? Karena harus ada dokumentasi. Ya, kalau misalnya Anda bilang bukan ini punya siapa, ya selesai gitu kan? Nggak ada nggak ada apa namanya, nggak ada presentasi. Sementara kita harus butuh dokumentasi bahwasanya kelas ini berlangsung berjalan. Ya, saya mau apa lagi? Saya bingung juga kan. Kalau seandainya dia bilang bukan yang itu, soalnya udah ini bulan berapa kita mulai apa ini? Kita mulai kelas ini bulan berapa? Udah lama sekali. Bulan Februari kalau nggak salah sih. Coba lihat absen. Kita mulai kelas ini itu bulan bulan Januari malah. Januari tanggal 21. Coba. Perlu saya flashback lagi ya, rewind ya. Tujuan dari kuliah itu, ya, baik yang S1, S2, S3 itu menghasilkan karya ilmiah. Yang S1 skripsi, yang S2 tesis, yang S3 disertasi, yang paling dasar. Nah, pintu gerbang untuk membuat penelitian ilmiah ini, produktivitas ini, agar kalian ingin mendapatkan ijazah, saya tidak tahu apakah ada yang ingin ijazah, apakah yang tidak, atau hanya mengikuti kuliah saja, tidak ingin buat tesis. Saya tidak tahu itu urusan masing-masing pribadi kan gitu. Intinya dikatakan selesai mahasiswa itu, jadilah tesis itu. Itulah hasil buktinya kalian itu betul-betul pernah yang namanya menempuh studi S2. Nah, dibuatlah mata kuliah tesis itu dengan bentuk yang namanya metodologi penelitian. Nah, disinilah proposal itu harus jadi di semester ini. Kalau di bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 lama penyelesaiannya, nah itu mungkin hal yang wajar ya. Apalagi masuk bab 3 karena di situ sudah masuk peran analisis, munculnya diri kita. Tapi kalau di bab satu saja yang kita katakan gerbang, ya gerbang sebelum masuk bab 2 ya proposal lah. Namanya proposal itu kan di mana-mana ya harus pasti mengajukan proposal ya, baik penelitian, baik proyek itu. Kalau proposal saja belum disiapkan dengan matang, saya nggak kebayang bab 2 bab 3 4 bab 5-nya itu bagaimana gitu. Kalau di proposalnya dari bulan satu, bayangkan bulan satu Januari sekarang sudah bulan Juni. Hanya sekelas proposal nggak selesai, saya nggak kebayang tuh. Coba diputar lagi YouTube-nya. Saya sudah bilang di awal itu, buat yang namanya proposal tesis. Coba lihat lagi di YouTube itu. Dari bulan Januari TM pertama itu kontrak belajar kan. Terpotong di liburan Ramadan ya. Ramadan lebih kurang 40 hari kita libur. Ah.
Apalagi itu, terpotong lagi di mana, Cuk? Intinya sudah terlalu hampir setengah tahun proposal nggak selesai, saya kau nggak kebayang nih. Gimana mau bab 2, bab 3, bab 4. Oh nggak, Pak. Saya banyak uang, Pak. Saya tinggal suruh orang tulis saja selesai. Ada begitu, Pak? Ada banyak memang gitu. Dan tinggal suruh orang, perintah orang supaya dituliskan, bayar 10 juta, 100 juta, ada. Ya kalau gitu saya angkat tangan lah kan. Apalagi yang tinggal di ring kekuasaan kan. Presiden kita juga bisa dengan ijazah begitu. Ya silakanlah daripada tidak ada presentasi. Yang penting harus presentasi. Saya nggak peduli mau dia itu judul dia mau tidak. Ya terserah. Intinya harus ada dokumentasi ini berjalan sesuai dengan Tridharma. Ya, karena kewajiban dosen ini Tridharma kan, pengajaran, penelitian, pengabdian. Ini pengajaran. Silakan. Iya, Afwan izin mungkin Pak. Ustadz Lukman. Untuk apa namanya? Hari ini kan kalau terhitung dari jadwal yang saya buatkan ke teman-teman itu presentasi proposal penelitian oleh kelompok 1 dan 2. Minggu depan presentasi proposal penelitian kelompok 3 dan 4. Dan yang berikutnya presentasi proposal penelitian kelompok 5 dan 6. Hari ini presentasi proposal penelitian dari kelompok 1 dan 2. Mungkin sekiranya Ustadz Farid, Ustadz Fatahillah, Ustadz Ali Sitompul, Ustadz Bayu, atau Ustazah Fatimah, apakah sudah ada yang siap untuk dipresentasikan proposal penelitiannya? Izin Ustaz, kalau misalnya kelompok 1, kelompok 2 belum berkenan hari ini, mohon berkenan saya yang presentasi sekaligus saya mau lebih mengulik proposal kemarin di UTS yang saya tulis. Siapa tahu ada apa namanya perkembangan teori dari dosen kita. Kalau berkenan, Oh ya, baik, berarti Ustadz Andi kelompok 4. Ya, berarti mewakili Silakan. kelompok 3 dan 4. Silakan Ustadz Andi. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dosen kita yang kita hormati, kita muliakan, Gurunda Dr. Zakaria Husin Lubis dan teman-teman sekalian. Saya memohon maaf eh, secara eh, lebih mengambil waktu dari teman-teman karena saya ingin eh, mendengar pandangan dosen kita bagaimana kemarin eh, hasil UTS. Jadi mungkin kalau kita ulik sama-sama di sini mungkin ada bayangan supaya ke depannya itu bisa langsung kita koreksi karena yang saya UTS-kan kemarin itu eh, 89% yang akan saya angkat di tesis. Baik, saya izin share screen dulu. Baik, apakah share screen saya sudah nampak, teman-teman sekalian? Baik, proposal yang eh, rencana menjadi penelitian tesis saya ini itu kebijakan ekoteologi dengan gagasan Green Democracy, perspektif tafsir Al-Misbah karya guru kita Muhammad Quraish Shihab. Ya terus terang, kenapa pribadi saya mengambil judul ini karena saya eh, tertarik dengan gagasan Green Democracy itu yang disampaikan oleh Ketua DPD RI, Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin. Kemarin bukunya saya terima, kami terima bukunya. Beliau itu eh, ketika bertemu, beliau itu meminta dukungan ya dari terutama aspek tokoh agama supaya ini dikolerasikan dalam bentuk pengajaran keagamaan.
karena katanya masyarakat itu lebih mendengar jika sudah dilarikan pakai ayat. Mungkin begitu kurang lebih bahasanya. Sehingga judul saya ini ya yang belum sempurna ini tentang kebijakan ekoteologi dalam gagasan Green Demokrasi, perspektif tafsir Al-Misbah karya guru kita M. Quraish Shihab. Dan kenapa kami mengambil rujukan tafsir Al-Misbah? Karena tafsir Al-Misbah sejak sependek pengetahuan kami itu memadukan beberapa pendapat, terutama di beberapa ayat tentang ekoteologi ya, tentang lingkungan itu betul-betul guru kita Prof. Quraish Shihab itu lebih lebih mendukung kebijakan untuk memperhatikan lingkungan seperti itu. Nah, inilah judul kenapa kami sehingga eh, mengambil judul seperti ini. Nah, baik, kemudian eh, latar belakang masalah krisis lingkungan hidup yang menjadi salah satu persoalan global yang semakin mengkhawatirkan. Fenomena ini seperti iklim deforestasi, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem menunjukkan bahwa relasi manusia dengan alam mengalami ketidakseimbangan. Nah, dalam konteks ini, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif dan spiritual. Salah satunya melalui pendekatan ekoteologi. Nah, ekoteologi dalam Islam menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab moral dan menjaga kelestarian lingkungan. Konsep ini sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran yang menekankan keseimbangan, ya, mizan dalam larangan berbuat kerusakan uh, di muka bumi. Namun implementasi nilai-nilai tersebut dalam kebijakan publik masih belum optimal. Di sisi lain, gagasan Green Demokrasi hadir sebagai pendekatan yang mengintegrasikan prinsip demokrasi dengan kepedulian terhadap lingkungan. Konsep ini menekankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada keberlanjutan ekologis. Dalam konteks Islam, konsep ini dapat diperkaya melalui penafsiran Al-Quran yang relevan dengan isu lingkungan. Salah satu karya tafsir yang kontekstual dan banyak dijadikan rujukan adalah tafsir Al-Misbah, karya guru kita Prof. Quraish Shihab. Nah, tafsir ini dikenal dengan pendekatan moderat, konstekstual, dan responsif terhadap isu-isu kontemporer, termasuk lingkungan hidup. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana kebijakan ekoteologi dapat dirumuskan melalui gagasan Green Demokrasi dalam perspektif tafsir Al-Misbah, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan berbasis nilai-nilai keislaman yang berkelanjutan. Nah, jadi mudah-mudahan latar belakang masalah saya ini seperti piramida terbalik. Ya, jadi apa namanya? Mudah-mudahan nanti saran dari guru kita, apakah sudah bagaimana nanti piramidanya, apakah sudah piramida terbalik karena mulai dari penjabaran umum sampai kepada isu penting tentang alasan ini dikaji. Oke, baik. Kemudian saya sebenarnya mohon maaf karena ini belum sesuai dengan standar KTI PTIQ. Mungkin kemarin karena kepepet waktu jadi nggak sempat dibenahi eh, standar KTI-nya. Kemudian kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang kami rumuskan itu kurangnya integrasi nilai-nilai keislaman dalam kebijakan lingkungan. Yang kedua, rendahnya kesadaran ekologis berbasis teologis di masyarakat. Ketiga, belum optimalnya implementasi konsep ekoteologi dalam kebijakan publik. Nah, ini identifikasi masalah yang kami rumuskan, ya, bahwa yang pertama itu kurangnya integrasi nilai-nilai keislaman dalam kebijakan lingkungan. Artinya nilai-nilai keislaman ini istilahnya kurang terbias dalam bentuk kebijakan lingkungan. Ya, akhirnya muncullah kebijakan yang lebih mengedepankan
eh, hasil ketimbang dampak yang ada. Sehingga integrasi nilai-nilai keislaman yang kami identifikasi ini mudah-mudahan bisa menjadi titik terang nantinya. Kemudian rendahnya kesadaran ekologis berbasis teologis di masyarakat. Ya, sebenarnya masyarakat kita ini sudah sadar sebagian terhadap ekologis, tetapi mereka tidak sampai kepada pikiran teologinya itu sendiri. Artinya apa? Mereka menganggap bahwa menanam kembali pohon atau lahan yang gundul itu adalah sesuatu hal yang biasa saja, padahal dalam eh, konsep ketuhanan itu sendiri itu sangat erat kaitannya ya dalam hal teologi seperti itu. Jadi kalau bahasa guru kita Prof. Nasaruddin Umar itu yang pernah saya tangkap bahwa setiap yang ada di alam ini itu punya perasaan dan setiap dari kita itu harus saling menjaga dan jangan hanya belajar pada orang hidup saja, tetapi apa langkah miskinnya orang yang belajar pada orang hidup saja, tetapi eh, belajarlah juga kepada yang mati, mungkin begitu kurang lebih bahasanya. Nah, itu jika berbasis teologis di masyarakat. Kemudian belum optimalnya implementasi konsep ekoteologi dalam kebijakan publik. Nah, sebenarnya beberapa pemerintah itu sudah melakukan implementasi konsep ekoteologi, tapi itu hanya sebatas formalitas. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa bahas di dalam penelitian tesis ini jika memang benar diterima oleh kaprodi kita. Kemudian identifikasi masalah selanjutnya, kurangnya kajian terhadap green demokrasi dalam berperspektif Islam. Ini. Kemudian C, pembatasan masalah agar identifikasi masalah kita ini tidak kemana-mana. Agar penelitian lebih terfokus, maka penelitian ini dibatasi pada satu, kajian konsep ekoteologi dalam Islam berdasarkan tafsir Al-Misbah. Dua, analisis gagasan green demokrasi dalam konteks lingkungan hidup. Tiga, relevansi kedua konsep tersebut dalam perumusan kebijakan lingkungan. Jadi sebagai peneliti, kami pada poin pembatasan masalah pertama itu lebih mengedepankan kajian keislamannya dulu. Setelah itu, kedua, kajian tentang kebijakan publik itu sendiri tentang lingkungan. Jadi istilahnya akhiratnya dulu baru dunianya, dan ketiganya itu dunia akhiratnya. Begitu, begitu tentang pembatasan masalahnya. Kemudian rumusan masalah. Ini salah satu poin yang cukup vital. Bagaimana konsep ekoteologi dalam perspektif tafsir Al-Misbah karya guru kita Prof. Quraish Shihab. Tentu rumusan masalah yang kami rencana akan bahas ini akan mengulik banyak ayat tentang lingkungan dengan jabaran-jabaran dari guru kita Prof. Quraish Shihab. Kemudian kedua, bagaimana gagasan green demokrasi dalam konteks kebijakan lingkungan. Ini saya jujur ya, dalam UTS kemarin kekurangan saya itu saya tidak melampirkan eh, secara jelas gagasan green demokrasi ini oleh siapa. Sehingga mungkin nanti pembaca yang membaca proposal yang saya telah tulis ini bingung, ini green demokrasi ini gagasannya siapa? Karena saya memang tidak tampilkan eh, bahwa ini gagasan daripada Ketua DPD RI, Pak Sultan Bahtiar Najamuddin. Mudah-mudahan lah apa namanya di perbaikan selanjutnya bisa diperbaiki kembali. Kemudian ketiga, bagaimana integrasi konsep ekoteologi dan green demokrasi dalam perspektif tafsir tersebut. Ini udah mempertemukan antara konsep ekoteologi dalam tafsir dengan gagasan kebijakan publik green demokrasi. Jadi mungkin dalam green demokrasi itu teman-teman sekalian eh, belum belum hatam saya baca buku dari beliau itu bahwa beliau itu lebih kepada penekanan undang-undang ekologi. Undang-undang ekoteologi itu undang-undang dasar. Coba kalau misalnya betul ya, kami bisa korelasikan
dengan konsep ekoteologi dalam Islam itu mungkin agak lebih kuat ya. Jadi masyarakat mulai dari kemana, mulai dari ke undang-undang ada, mulai dari ke tafsir lebih-lebih ada. Mungkin begitu kurang lebih. Kemudian tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian kami mengkaji konsep ekoteologi dalam tafsir Al-Misbah. Kedua, menganalisis gagasan demokrasi, green demokrasi dalam kebijakan lingkungan. Tiga, menjelaskan integrasi keduanya dalam perspektif Islam. Kemudian manfaat penelitian, ya. Pertama, manfaat teoritis, memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekoteologi Islam. Dua, memperkaya studi tafsir tematik terhadap lingkungan hidup. Nah, saya terus terang teman-teman sekalian, sementara kemarin berdiskusi dengan ada saya punya kawan di sementara studi S3 di Mesir di Al-Azhar, bagaimana ada semacam gagasan baru, ya, bagaimana semacam ada gagasan baru terkait memperkaya studi tafsir tematik terhadap lingkungan hidup. Ya, mungkin guru kita eh, Pak Dr. Zakaria kemarin itu ada teori yang sempat kami ceploskan, ceplos-ceplos saja, itu tentang apa namanya green green Quran. Ya, itu lebih kepada teori baru, tetapi belum diteliti secara mendalam apakah tidak menimbulkan berbagai suuzon ketika teori itu dimunculkan. Jika memang teori itu tidak mendatangkan banyak kritikan yang eh, negatif, mungkin itu menjadi salah satu manfaat teoritis dari penelitian kami ini. Nah, itu. Kemudian manfaat praktis menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan lingkungan berbasis nilai keagamaan. Nah, jadi hasil daripada penelitian tesis kami ini, jika memang di ACC judulnya dan proposalnya ini disepakati juga, mudah-mudahan ini menjadi rekomendasi, referensi para pemangku kebijakan agar kebijakannya itu selaraslah dengan bentuk ekoteologis dalam Islam. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dari perspektif Islam. Kemudian penelitian terdahulu yang relevan. Saya mohon maaf tidak terlalu cermat mendapat penelitian terdahulu yang terdekat ya, tapi hanya saya mendapat ternyata yang lebih lama. Pertama, ekoteologi dalam perspektif Islam, penelitian oleh Syed Hussein Nasir, itu menegaskan bahwa krisis lingkungan modern berakar pada krisis spiritual manusia. Ia menekankan pentingnya pendekatan ekoteologi berbasis nilai-nilai tauhid untuk mengembalikan harmoni manusia dan alam. Selanjutnya, Ibrahim Abdul Matin tahun 2010 dalam karyanya Green Din juga mengangkat konsep Islam sebagai agama yang ramah lingkungan dengan menekankan tanggung jawab ekologis umat Muslim. Kemudian kedua, kajian tafsir lingkungan. Penelitian oleh guru kita Prof. Quraish Shihab melalui tafsir Al-Misbah menjelaskan banyak ayat terkait keseimbangan alam dan larangan kerusakan. Tafsir ini menjadi rujukan penting dalam memahami perspektif Al-Quran terhadap lingkungan secara kontekstual. Selain itu, oleh Fazlur Rahman menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Kemudian, green demokrasi dalam kajian lingkungan. Konsep green demokrasi banyak dibahas oleh John Berry yang menjelaskan bahwa demokrasi harus mengintegrasikan aspek keberlanjutan ekologis dan partisipasi publik dalam dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, Robin Skerli melalui konsep ekologikal demokrasi menekankan pentingnya representasi kepentingan lingkungan dalam sistem politik modern. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya belum masukkan ini gagasan green demokrasi oleh Ketua DPD RI kita itu. Ya, karena kemarin serius waktu mengerjakannya menurut saya lumayan mepet. Mohon maaf, Pak Dokter. Kemudian empat, integrasi agama dan kebijakan lingkungan. Penelitian oleh Abdul Majid Khatib tahun 2016 menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan lingkungan. Meskipun kajian tersebut bersifat umum dan belum terfokus pada tafsir tertentu. Oke.
Kemudian metodologi penelitian. Jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, library research. Dua, pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir tematik, maudhu'i, dan analisis konseptual. Kemudian ketiga, sumber data, data premier, tafsir Al-Misbah, karya Prof. Quraish Shihab. Kemudian data sekunder, buku-buku, jurnal, artikel terkait ekoteologi, buku Green Demokrasi. Nah, ini karyanya Pak Sultan, dan kebijakan lingkungan. Ah, Kemudian sistematika pembahasan. Nah, ini bagian terakhir, sistematika pembahasan. Bab satu, mungkin ini eh, kalau yang saya pahami ini mungkin lebih kepada outline-nya. Pertama, bab pendahuluan, bab satu, berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab 2, kajian teori, membahas konsep ekoteologi dalam Islam, teori green demokrasi, dan kajian tafsir lingkungan. Bab 3, metodologi penelitian, menjelaskan jenis pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data. Bab 4, hasil dan pembahasan, analisis konsep ekoteologi dalam tafsir Al-Misbah dan integrasinya dengan green demokrasi. Bab 5, penutup, berisi kesimpulan dan saran. Mungkin itu eh, guru kita, Pak Dr. Zakaria, dan teman-teman sekalian, eh, pemaparan bayangan daripada proposal kami. Dan mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan dengan meneliti tesisnya. Mungkin demikian dari kami. Kami menunggu saran, kritikan, dan masukannya. Terima kasih. Ya, eh, diberi saran sama kritikan supaya dari kritikan-kritikan ini kadang muncul ide-ide baru ya. Termasuk saya ketika nulis ketika mahasiswa juga ya, nulis tesis disertasi itu dari kritikan teman-teman. Sangat membantu sekali kritik yang membangun dari teman-teman supaya ada ide-ide baru. Yang sebelum itu saya dulu ya, sambil yang lain coba dikritiki. Harapan saya begini, judul ini coba dicari di Google juga. eh, sudah berapa orang yang meneliti tentang ini? Karena lagi-lagi saya katakan kita ini rumpun ilmu humaniora, linguistik ya, sastra tafsir ini. Jadi ilmu-ilmu yang ada itu adalah ilmu-ilmu yang apa ya, yang sudah pernah diteliti orang sebelumnya. Beda dengan sains ya, sains yang dia menghasilkan suatu yang baru dia, alat baru. Tapi kalau ini kan lebih kepada pengembangan teori yang sebelumnya, atau kita bisa mengatakan melemahkan teori yang sebelumnya. Jadi kita sebagai peneliti itu harus memiliki apa ya, apa memiliki bargaining position lah istilahnya. Anda harus berani mengatakan, lo penelitian saya ini lebih baik lo dari penelitian sebelumnya. Penelitian yang sebelumnya itu punya kelemahan nih. Meskipun nanti orang lain menilai penelitian Anda ini nggak lebih baik dari penelitian sebelumnya gitu. Tapi Anda harus bisa meyakinkan orang. Kayak jualan lah, kayak jualan. Tapi kalau Anda ragu-ragu mengatakan penelitian Anda lebih baik dari penelitian sebelumnya, nah bagaimana Anda sendiri peneliti ragu, apalagi yang membaca gitu. Jadi intinya Anda nih kayak orang jualan. Bagaimana Anda memperkenalkan produk penelitian Anda ini lebih bagus dari penelitian sebelumnya? Rumpun ilmu humaniora. Ya. Makanya relevansi penelitian itu paling tidak kalau rumpun humaniora ini 5 tahun belakangan. 5 tahun belakangan. Ya, yang pertama yang masukan saya pertama, apa hubungannya Isra Mi'raj dengan ekoteologi itu? Sampai sekarang saya baca apa hubungannya? Nah, coba, oh nih. Isra Mi'raj sama nggak yang saya share itu dengan yang Anda presentasikan ini? Kan saya Eh, share tuh yang UTS Anda, sama kan? iya, Ustaz. Itu Nah, itu apa hubungannya? itu bagian yang lupa Hmm? saya hapus, Ustaz. Kebetulan di skripsi kemarin saya rombak anunya. Saya lupa hapus bagian itu halamannya. Ah, itu Ya, itu itu saya yang mohon maaf, Ustaz. ah, itu harus di ini lagi ya. Berarti belum sementara tadi Anda bicaranya banyak ke ekoteologi kan lingkungan kan? Nah, makanya saya heran tuh Isra Mi'raj tuh apa hubungannya di situ tuh. Nah, di abstrak itu, nah saya share aja lah langsung ini.
Hmm, ini menyandarkan. Nah, hubungan judul ini dengan Isra Mi'raj sudah Anda jawab. Baru yang abstrak, kita sudah bahas buku pedoman penelitian ya, kemarin kan? Nah, coba ikuti buku pedoman penelitian. Abstrak tuh nggak apa-apa ditampilkan di awal, meskipun di pedoman penelitian itu abstrak itu dilakukan di terakhir setelah meneliti selesai. Tapi yang kita gunakan tuh pedoman 2017 yang up to date sekarang nggak ada. Penelitian yang terbaru sekarang itu harus abstrak tuh harus dimunculkan di awal. Makanya bahasanya itu adalah asumsi, ya, postulat, ya, pendapat sementara lah. Kita bahas kemarin kan, bisa dia berubah, bisa dia tetap. Nah, saya belum temukan itu. Di baris pertama paragraf ini saya tidak tahu. Makanya saya buat ini, apa namanya, novelty-nya itu apa itu. Novelty-nya, cari relevansi penelitian 5 yang sama, 5 yang beda. Nah, satu di paragraf ini saya tidak menemukan apa yang Anda ingin, apa namanya, yang ingin mau Anda kuatkan teori itu apa itu. Novelty lah istilahnya. Apa novelty-nya di sini? Itu yang kedua ini belum ada perdebatan akademik kan, tidak sesuai dengan abstrak yang ada di buku panduan. Makanya cari 5 relevansi penelitian. Nah, di sini ada buat nih. Di sini kan, mana tadi? Ah, ini penelitian terlalu relevan. Ekoteologi, Syed Hussein Nasr, 96 ke 2000, 2026 berapa tahun ya, Pak? Soal 1996 ke 2026 udah berapa tahun itu? Hah? Coba 30. hitung berapa? 30, 30 Ustaz. 30. 30. Memang harus harus yang lama-lama. Ya memang tak dianjurkan karena ini kan lagi-lagi lah. Kita ini rumpun ilmu humaniora. Setiap tahun tuh selalu ada up to date yang namanya humaniora. Penafsiran tuh selalu ada. Jangan lagi kita pakai Usain Nasr tuh. Ya tapi Pak ini kan grand sheikh besar Pak. Istilahkan saya tapi minimal harus harus di apa ya? Harus ada backingan yang kira-kira ya apa ya? Yang 5 tahun belakangan lah. Ya, 5 tahun belakangan ya. Pakai juga Sayyid Usain Nasr tapi harus ada double-nya ya. Harus ada double kira-kira yang sama dengan penelitian Said Hussein Nasr ini yang 5 tahun belakangan itu. Ya, kita kan mau jadi pembaru kan. Ini 96. Tapi Anda cuma ceritakan di sini cuma apa ya? Nah, mana kelebihan ya kan? Bedanya sama penelitian Anda apa? Para peneliti semua. Jadi yang nama-nama ada di sini nih, ini harusnya ada nanti di abstrak ada nih, di sini nih ada nih perdebatan akademiknya. Tapi khusus di sini, khusus yang di sini ini harus ada nih perbedaan penelitian Anda dengan Syahid Hussein Nasr itu apa? Kelemahan dia apa? Seolah-olah Anda meyakinkan Syahid Hussein Nasr itu sudah nggak relevan lagi gitu. Anda meyakinkan begitulah. Yang paling relevan itu penelitian saya. Jangan lagi gitu. Kira-kira begitu. Ya. Selanjutnya Ibrahim Abdul Halim 2010. Jadi Anda cuma hanya menyebutkan penelitian orang tanpa mencari critical review-nya gitu. Kajian tafsir lingkungan, Quraish penelitian Fazlur Rahman ya menyebutkan saja ini kan Green Democracy konsep Green Democracy dibahas John Berry 2006 apa judulnya ini apa yang dibahas John Berry itu di buku ini gitu itu harus disebutkan juga dan ada kritikin itu masuk di relevansi penelitian itu bukan hanya menyebutkan buku dia kemudian judul bukunya tapi harus ada analisis Anda juga di situ kelebihan kekurangannya pokoknya Anda bagaimana cara mengangkat mengangkat apa ya? Mengangkat penelitian Anda ini supaya orang yakin lah bahwasanya Anda ini adalah peneliti yang kebaruan. Nah, itu cara Anda sendiri lah ya sebagai peneliti ya. Pokoknya Anda kayak orang jualan. Ya, Anda lihatlah orang kayak jualan di TikTok, jualan di mana meskipun produknya nggak bagus-bagus banget kan. Dia bilang ketika kita pesan nggak bagus-bagus juga gitu. Pokoknya begitulah. Anda meyakinkan orang lain penelitian Anda ini baru. Jangan ragu gitu. Metodologi baru yang terakhir inilah.
bab 3 metodologi penelitian. Beda metodologi penelitian dengan metode penelitian. Pernah saya ungkapkan kan? Metode penelitian biasanya itu digunakan untuk pendekatan kuantitatif. Jadi subtema tersendiri di bab 3. Tapi kalau metodologi penelitian yang paling banyak dilakukan tafsir seperti ini digabungkan aja di bab 1. Karena kita tidak mencari populasi, tidak mencari sampel, kita tidak mencari ada rumusan di sini. Jadi bab 3 ini khusus pembahasan sudah objek penelitiannya. Dengan lagi metodologi penelitian. Ya, itu aja dari saya. Silakan teman-teman lain coba dicari judul seperti dia ini ada berapa yang sudah neliti. Dari situ silakanlah dikritisin. Ya, silakan. Hmm. Izin Ustadz, tapi kalau judul yang kami angkat ini Ustadz, menurut Ustadz itu susunan bahasa kata-katanya itu bagaimana Ustadz? Apakah perlu saya tampilkan juga nama buku Green Demokrasi, apa nama penulisnya ini atau gimana? Pertama novelty dulu lah. Itu yang paling utama itu. Biar supaya sinkron dengan judulnya. Novelty Anda kan belum ketemu tuh. Tapi Anda bahas Isra Mi'raj itu dulu. Ya. Jadi begini saja yang saya kan sudah saya tulisin tuh, saya share ulang nanti di grup. Anda ikutin alurnya itu. Nanti Anda japri saya aja ya. Anda ikutin alur itu japri saya. Ya kalau sudah oke, nanti Anda tunjukkan asisi saya itu kepada pembimbing Anda. Siapa pembimbing di sini kelas ini? Dr. Badrun Tamam. Pak Badrul Tamam ya. Jadi asisi japrian kita itu nanti diteruskan ke Pak Badrul Tamam. Anda langsung ketemu sama Pak Badrul Tamam ya kan? Nah, dari Pak Zakaria mata kuliah metodologi penelitian sudah oke Pak. Tinggal ya Pak Badru gimana? Nanti Pak Badru akan mengkonfirmasi ininya kan tambah-tambahan. Itu ya, Awaludin. Kalau ini belum selesai ACC ini, Anda ikutin aja yang ada yang apa itu, yang saya apa kan, yang saya catatkan tuh kan. Ini saya share ini ke grup. Yang lain silakan dicoba dikritisin. Kalau masalah judul Awaludin itu bisa aja gitu. Kalau mau judul silakan sama saya. Kalau saya lebih bukan ke judul ya, saya lebih kepada masalah novelty-nya itu loh. Kalau Anda sudah dapat novelty-nya, sama saya pasti lolos-lolos saja gitu. Novelty itu kadang ngikutin judul. Ya, kalau judul Anda tanyakan, ya bisa aja itu. Tapi dari judul itu novelty-nya apa? Nah, itu temukan. Jadi judul sudah oke judulnya, nggak apa-apa. Ekologi, bagus. Tapi novelty-nya dari itu apa? Nah, temukan itu dulu. Dibuat di abstrak. Berarti kalau udah saya revisi Ustadz, ada anu bisa saya japri lagi Ustadz. Ya, nanti baru di Japri saya. Nah, saya lihat lagi. Kalau ACC langsung bukti ACC itu langsung kasih ke Pak Badru. Anda langsung bimbingan sama Pak Badru. Baru ujian, kompre kan. Gitu nih ACC kan sudah bisa daftar kompre. Jadi Anda tinggal daftar kompre. Ini ada pesan dari grup TU ya. Nah, dengarkan ini ya. Ini direkam dari jeda nih. Jadi cara mainnya begini teknisnya nih. Mengenai alur kompri. Soal tulis kami yang buat. Nah, nanti soal tulisnya itu sudah dari pihak kampus ya. Nanti mahasiswa tinggal WA ke kami bukti ACC ya kan. Bukti ACC dari saya tuh. Tapi tetap Anda jangan ngelangkahin pembimbing ya, Pak Badru.
Intinya tetap ke Pak Badru. Nanti kalau misalnya Anda langsung ke sana, nggak enak, tetap ke Pak Badru. Dan dari saya harus ada asisi Pak Badru supaya Pak Badru yakin bahwa saya betul-betul bekerja kan gitu kan. Tridharma. Nanti ini Pak Zakaria enak banget nih nggak ada kerja gitu kan. Tetap harus ada asisi dari saya Anda teruskan ke Pak Badru ya. Mahasiswa tinggal WA ke kami bukti hasil lain. Nanti kami verifikasi dan kasih judul. Jika mahasiswa sudah mengerjakan soal tulis, maka mahasiswa WA ke kami. Dan kami meneruskan ke Bapak jika sudah memenuhi syarat. Ah, gitu. Jadi polanya gitu ya. Ini sudah saya koreksi. Anda ikutin alurnya. Japri saya sesuai dengan apa yang saya tuliskan itu. ACC, bukti itu tunjukkan ke Pak Badru. Dah, selebihnya Anda tinggal arahan dari Pak Badru. Kalau katanya silakan daftar, daftar. Kompre ya. Itu silakan yang lain. Ya, izin Pak, Dikasih masukan. mau bertanya Pak, boleh Pak? Silakan. Iya tadi kan Bapak sampaikan bahwa yang terpenting adalah novelty dari penelitian kita ini. Nah, berangkat dari contohnya yang di-share oleh Ustadz Andi ini, di situ ada eh, keterangan atau koreksi di situ, yaitu mencari 5 relevansi penelitian yang sama dan 5 relevansi penelitian yang beda. Iya, betul. Yang paling Hmm. tidak jarak atau eh, penelitian tersebut sekitar 5 tahun sebelum kita melakukan penelitian ini gitu ya Pak. Iya. Nah kemudian kita menentukan posisi kita apakah posisi penelitian ini sejalan dengan 5 penelitian yang sama atau tidak sejalan. Artinya berbeda dengan penelitian yang akan kita teliti. Kira-kira seperti itu ya Pak. Anda tinggal menguatkan atau melemahkan teori sebelumnya. Gitu loh. Oh, Betul maksudnya ya? iya iya. Kan 5 pandangan nih, 5 yang sama, 5 yang berbeda dengan penelitian Anda ini. Tapi tetap dia relevansinya harus ada judulnya sama-sama ekologi gitu ya. Nah, Anda tinggal mencari saja posisi Anda di mana. Apakah Anda ikut posisi yang satu pemikiran, satu pandangan dengan Anda, atau yang berbeda pandangan dengan Anda masalah ekologi itu. Nah, atau Anda netral. Kalau netral itu berarti kan Anda suatu hal yang baru tuh novelty-nya. Berarti udah rasa disertasi tuh. Anda kalau bisa bagaimana menjembatani antara perdebatan dua kelompok nih, Anda di tengah-tengah, berarti ada yang baru di situ. Kok yang baru di situ udah rasanya bisa disertasi tuh. Hmm. Tapi kan sulit tuh mencari suatu hal yang baru. Bagaimana cari hal yang baru kan sulit kan? Kan nggak mudah. Makanya paling tidak kita ya mendukung teori yang lalu atau kita menolak. Gitu dia. Menolak teori yang lalu atau kita mendukung teori lalu. Jadi ada cukup menolak atau mendukung. Sudah dikatakan standar SOP lah itu penelitian Anda. Terus Nah, ya. ya mohon maaf Pak. Ini kan berarti kan misal contoh begini ya Pak. Ini kan Hmm. kalau dari judulnya Ustadz Andi ini kan tentang kebijakan ekoteologi dalam gagasan Green Demokrasi, perspektif tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab. Nah, eh 5 relevansi penelitian sebelumnya Hmm. itu berarti yang ada kaitannya dengan Iya, Green Demokrasi iya. atau dengan Ya, ekoteologi. iya. Ya Oh, iyalah kan relevan kan yang relevan. oh Yang iya. itu, yang ekologi. Kalau Nah, nggak misalnya itu nggak relevan deh. iya Pak. Kayak misalkan kalau saya Pak, insya Allah kan tentang apa namanya pendidikan postmarital counseling dalam perspektif tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili Hmm. tentang pendidikan pasca menikah Iya. eh, perspektifnya tafsir Al-Munir. Berarti penelitian-penelitian tentang pernikahan Hmm. meskipun misalkan penelitiannya itu pernikahan Pak, sedangkan saya membahas tentang postmarital gitu, bukan primarital. Apakah Anda boleh pasca ya, saya pasca ya. saya paskanya? Apakah Hmm. boleh saya mengambil penelitian sebelumnya itu yang berbeda dengan saya karena saya mencarinya postmarital, tapi saya misalkan dapatnya primarital gitu Pak, misalkan gitu Pak. Itu apakah boleh kita masukkan juga Pak? Boleh, boleh. Intinya kan objek yang Anda bahas kan tentang nikah kan? Iya Pak. Itu. Tapi tugas Anda itu tadi, bagaimana cara Anda mencari persamaannya atau
mencari kelemahannya atau mencari kelebihan dari disertasi Anda itu. Itu yang tinggal. Hmm. Anda bagaimana membuat bargaining position tesis Anda itu ini paling terbaik lah dari penelitian sebelumnya atau relevan sebelumnya itu, gitu. Meskipun nanti orang yang lain baca, oh enggak, lebih baik juga penelitian Lukman ini lebih baik yang itu nanti apa ya, pembaca itu. Tapi bagaimana Anda harus ungkapkan itu? Sebenarnya Anda bukan menjatuhkan lah, jelek lah menjatuh, yang mengkritik lah, yang mengkritik penelitian yang sebelumnya. Tapi mengkritiknya rasional ya. Anda mengkritik dari metodologi, gini lah. Ya. Dulu tuh kuliah juga saya sering kritik penelitian orang ya, mana ya. Waduh. Buat kritik review, pernah saya tunjukin ini kok nggak salah ya? Iya kan, pernah kan? Kritik review. Nah, gini, misalnya nih penelitian orang lain ya. Ini kritik review nih, punya orang lain. Ini yang judul judul penelitiannya logoterapi Viktor Frankl dalam tinjauan tasawuf. Penulisnya Septi Gumiandari. Tukang kritiknya saya gitu. Zakarusin Lubis. Jadi saya mengkritik si Septi Gumiandari ini tentang logoterapi Viktor Frankl. Nah, dalamnya satu kita buat latar belakang masalah, ya. Jadi kita ambil cuplikan-cuplikan dari disertasi dia, kan? Baru kita buat kelebihannya di situ. Ada kelemahan, kekurangannya apa? Tapi tetap kita tidak mengucilkan dia kan. Kita bilang ada kelebihannya, ada kekurangannya. Baru kita kritik metodologi. Baru relevansi dengan penelitian kita sendiri. Ah, Sering-sering aja kritik tulisan orang supaya kita bisa mendapatkan apa sih kekurangan si kawan ini dalam disertasinya gitu, dalam tesisnya gitu. Gitu apa? Siapa tadi? Lukman ya? Iya, Pak. Berarti Pak, tapi dalam ya, Pak. gimana? Ya, bicara tentang alur tadi, Pak, yang disampaikan tadi. Berarti setelah kemudian dapat ACC dari Bapak, kemudian eh kemudian kita membawa ke Pak Dokter Badrul Tamam ya, Pak. Ya, Kemudian arahannya kalau memang sudah diperintahkan untuk daftar kompre, daftar. Nah, kemarin saya sempat tanya, Pak, kan kalau di S1 itu kan kita harus menyelesaikan berapa SKS gitu minimal untuk baru bisa kemudian daftar sidang tesis atau paling tidak daftar untuk apa kompre itu, Pak. Nah, sementara kan kami ini kan masuk-masuk udah semester 2 nih, Pak. Kelas 2F ini masuk-masuk udah semester 2, semester genap gitu. Nah, itu bisa, Pak. Artinya ketika bisa, memang bisa. kita mau fokuskan di sini. Nah, maksudnya kan masih ada semester 3 dan semester 4. Apakah mata kuliah di pertemuan atau di semester tersebut tetap wajib diikuti atau langsung fokus kepada tesis, Pak? Ya, kalau mata kuliahnya belum selesai tetap diikutin kan? Oh, Tetap yang diikutin. Tapi usahakan begini ya, mata kuliah yang diambil itu kan ada buat makalah. Ya benar kan? iya, Pak. Ini saran saya, kayak dulu saya begitu kan. Jadikanlah makalah itu bab-bab selanjutnya yang akan kita tulis. Ya syukur-syukur nyambung gitu kan dengan penelitian kita gitu. Makanya usahakan makalah yang kita tulis ketika nanti masuk di mata kuliah yang akan datang di semester yang selanjutnya, itu kalau bisa makalahnya mengarahnya ke penelitian kita. Jadi setiap satu semester itu minimal selesai satu bab. Kayak semester ini selesai satu proposal kan. Nanti masuk selesai selanjutnya semester selanjutnya, satu semester selesai satu bab gitu. Jadi setiap semester kalau misalnya 4 semester, Anda bisa hitung tuh kan. Berarti sudah 4 bab selesai. Kalau bab kelima itu kan cuma 3 lembar. Selesai lah itu. Nah, polanya begitu yang saya ikuti. Makanya dulu pun saya kuliah kan begitu. Jadi selesai mata kuliah, selesai juga kita kuliah gitu.
Diarahkanlah makalah itu ke penelitian kita, Tapi temanya. ya, makalah ini kan diatur melalui RPS, Pak. Iya, makanya anda ambil RPS-nya kira-kira judul yang ada berkenaan dengan punya Anda. Nggak bisa emang. Ya Nggak, kalau maksudnya gini, nggak Pak. bisa ya gimana, sulit juga. Iya. Iya, kalau kita kan bikin makalah itu kan sesuai dengan RPS. Misal ya kayak kemarin kami bahas tentang penelitian Living Quran begitu. Hmm. Iya, dan di situ ada indikator-indikator atau poin-poin yang menjadi titik pembahasannya begitu, Pak. Kalau saya dulu di UIN dulu, kalau di UIN kan saya bukan alumni PTIK, di UIN itu jadi alumni S2, bukan alumni ya, mahasiswa S2 S3 itu dia disuruh ngambil sendiri mata kuliahnya. Makanya di UIN tuh ada yang multidisipliner, ada yang interdisipliner. Yang interdisipliner itu di bawah fakultas. Kayak kalau multidisipliner itu tidak di bawah fakultas, dia sendiri dia. Nah, di multidisipliner itu saya yang multidisipliner itu. Kita di komputer tinggal ambil sendiri mata kuliahnya. Yuk misalnya jurusan kayak saya jurusan pemikiran Islam, terserah mau ambil mata kuliahnya, disediakan semuanya. Mata kuliah psikologi ada, mata kuliah arsitek ada. Pokoknya di apa namanya ditransformasikan menjadi pemikiran Islam tuh. Mau dia arsitektur, mau dia apalagi matematika, mau dia fisika, tapi ditransformasikan pemikiran Islam itu. Jadi mata kuliah itu ada gitu. Di komputer tuh ada. Kita tinggal tinggal ketik. Kalau seandainya mata kuliah itu kotanya mencukupi sampai 20 orang, 15 orang, maka dosennya diadakan. Ngerti, ngerti maksudnya ya? Jadi kalau misalnya nggak sampai kotanya mata kuliah itu nggak sampai 15 orang yang mengambil, maka mata kuliah itu gugur gitu. Jadi ya kita tinggal buat kelompok saja, yuk kita ambil mata kuliah ini yang kira-kira satu penelitian sama kita kan. Nah kita maunya ini ya, kita ambil mata kuliah itu. Jadi ngambil sendiri, milih sendiri gitu. Saya nggak tahu di PTIK apakah sama sistem dengan UIN. Kalau tadi Anda sebutkan berarti kan ditentukan ya, RPS ya kan? Nggak ada ditentukan ya. Nah, kalau di UIN itu tidak ditentukan, tapi kita yang menentukan. Kita mau kuliahnya apa gitu. Kira-kira begitu. Jadi kita yang mengadakan. Jadi mata kuliah itu kalau bisa kita yang mengadakan si mahasiswanya. Mahasiswanya itu yang mengadakan. Jadi setelah itu kuotanya memenuhi misalnya 15, maka dicarikanlah dosen yang expert dalam bidang itu. Baru RPS-nya terbentuk. Nah, itu mungkin bedanya di situ. Makanya saran saya begitu, tapi setelah Anda katakan, enggak Pak, itu ngikutin RPS. Kalau ngikutin RPS berarti nggak bisa. Gitu Lukman kan? Nah, kalau dulu kami yang menentukan kuliah apa maunya. Makanya kalau Anda lihat di ijazah saya itu yang di S2, pasti Anda akan ketawa tuh. Bapak ini tasawuf apa hubungannya ngambil sosiologi, ekonomi coba kan. Ekonomi itu ada tuh di apa namanya? Di kan kalau ijazah itu kan ada kan mata-mata kuliahnya kan? Ada di situ masuk ekonomi juga. Apa hubungannya ekonomi dengan apa? Saya kan pemikiran Islam kan? Hubungannya kok dicocok-cocokkan ya pemikiran Islam ya transformasi bisa jadi ekonomi, psikoterapi juga bisa gitu. Jadi ada mata-mata kuliah gitu yang saya ambil. Tapi kalau nggak bisa berarti ya ngikutin RPS berarti setiap satu semester ya nggak bisa juga berarti menyelesaikan satu bab ya. Nah, itu tergantung nanti kalian lah penelitinya. Kalau saya dulu begitu, setiap satu semester satu bab selesai. Ya paling tidak satu semester ini metode penelitian bab satu selesai lah gitu. Nah, itu kalau udah bab satu tidak selesai proposal nggak selesai semester ini udah sulit kan. Bagaimana yang semester selanjutnya yang tidak ada sinkronisasinya dengan penelitian yang kayak dibilang Lukman Hakim tuh. Gimana? Yang ini sinkron saja ini untuk proposal nggak selesai satu semester. Bagaimana ceritanya kalau dia di semester yang akan datang itu tidak ada hubungannya dengan penelitiannya ditentukan oleh RPS itu bakal lebih sulit. Nah, kira-kira gitu analoginya kan? Ngerti nggak ya? Kira-kira itu analoginya. Makanya ini harus selesai proposal ini di semester ini. Nanti bab 2 bab 3 sampai bab 5 itu, saya tahu itu sulit memang menulis. Apalagi masuk bab 3 bab 4 bab 5 itu sulit.
Karena situ analisis, makanya itu kenapa mahasiswa PTQ ada yang sampai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ujung-ujungnya dapat syafaat. Saya maklum kalau begitu. Dan dosen-dosen sudah diskusi juga sampai kita bingung kan, rasio dosen dengan khususnya ilmu Quran tafsir itu kan nggak sehat ya. Maksud tahu ya, ada prodi jenuh, ada prodi jenuh. Prodi jenuh itu di PTQ itu dakwah, itu prodi jenuh. Tahu maksud prodi jenuh? Peminatnya sedikit. Jadi peminatnya sedikit, itu namanya prodi jenuh. Tapi kalau iktab ini nggak sehat. Kebanyakan mahasiswa, ngerti maksudnya? Rasionya itu udah kebanyakan mahasiswa, nggak sehat. Jadi dosen yang kurang gitu. Gara-gara apa? Lambat nulis gitu kan. Jadi masuk setiap semester masuk masuk 100, yang keluar paling 2 3 gitu. Makanya ujung-ujungnya harus, itu kan harus sinkron. Ya ujung-ujungnya dapat syafaat gitu kan. Yang sudah 6 tahun ke atas, 7 tahun ya syafaat gitu. Karena nggak mungkin nggak keluar-keluar mereka ini. Ya mau nggak mau harus kita usir gitu kan. Ya harus paksa diusir gitu. Cara ngusirnya ya pakai syafaat aja gitu kan. Nggak mau keluar gitu. Masuk 100 keluar 2 3. Jadi nggak sehat rasio antara dosen dengan mahasiswanya gitu. Ternyata setelah kita begini, ya begini juga itu udah kan. Ini aja nggak selesai proposal di semester ini kan. Ini kelihatan kan. Nanti masuk banyak lagi nanti. Nanti buka ini, nanti masuk nanti daftar bisa 200-an, 300-an itu. Nah, sementara semester nanti keluarnya nggak tahu berapa orang di kelas ini, nanti paling yang tepat waktu paling 1 orang, 2 orang, selebihnya bisa 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nah, itu yang nggak sehat gitu kan. Kebanyakan mahasiswa itu luar biasa kitab ini peminatnya, ya. Peminatnya sangat luar biasa. Saking banyaknya rasio dosen dan mahasiswa tidak tidak sebanding, jomplang ya, jomplang dia. Dibandingkan yang kasihan prodi dakwah, itu prodi dakwah itu prodi yang sangat jenuh, kurang peminatnya. Oke, begitu Lukman. Ah, si Lukman sudah presentasi. Silakan, ada lagi mau? Makanya kalau bisa O3 itu udah banyak itu bisa presentasi. Si Lukman udah terlalu apa tadi? Kita komentari terlalu banyak kan? Nah, ayo siapa lagi? Ini harus harus presentasi semua ya, harus didiseminasikan. Nah, itu dia. Harus didiseminasikan. Harus diseminasikan. Cukup satu aja. Ketua kelas, saya balikan ke ketua kelas gimana nih? Waktu masih berjalan. Apa ada mau presentasi lagi? Lukman Hakim sudah selesai. Sudah saya oke kan? Tinggal dia buat itu nanti baru diajukan ke Pak apa? Baru nanti komplain. Silakan. Ada lagi? Kelompok 2, Ustaz Lukman. Iya, sesuai dengan jadwal bahwa hari ini tuh kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 2 itu tadi saya sampaikan ada Ali Sola Sitompul, kemudian Bayu Wibisono Damanik, dan Fatimatus Sofia. Bagaimana Ustadz Ali atau Ustazah Fatimah? Apakah siap untuk dipresentasikan proposalnya? Boleh direspon? Belum, Ustaz. Ya. Ustazah Fatimah, bagaimana? Belum, Ustadz. Ya, kira-kira begitu, ketua kelas. Ini Lukman aja berani dia. Walaupun nggak masalah. Lah Anda Fatimah Fatimah UTS kemarin mau berubah lagi judulnya. Rencana rencana mau berubah, Ustadz, tapi ada kemungkinan pakai yang itu. Nah, kalau pakai yang itu udah presentasikan aja Pak kendalanya. Kalau memang kecuali Anda berubah, udah silakan. Aduh. Punya Anda ya, saya cari punya Anda ya, Fatimah. Fatimah. Kemarin saya lupa cantumkan metodologi di tugas, Ustadz, dan saya sudah cantumkan diperbaharui di ini, di dokumen baru. Dokumen baru. Mana Iya punya kan, Anda di ya? UTS kemarin Dua. saya lupa cantumkan metodologi, jadi saya tambahi sebelumnya saya revisi.
Ini saya download. Ini bener nggak punya Anda ya nih coba. Judulnya UTS Metodologi Penelitian. Apa nih judulnya nih? Interpretasi Ria, benar ya? Dalam perspektif hadis Bukan, dan Ustaz. korelasinya dalam kepentingan. Hah? Bukan. Bukan. Halimatus Sa'diyah kan? Fatimah Sofia, Ustaz. Oh, Fatimah Sofia. Sofa kok Halimah pula ya. Fatimatus Sofa. Fatimatus Sofa. Oh, ini dia. Judulnya Analisis Tafsir Terhadap Urgensi Sujud. Benar, Betul, Ustaz. ya kan? Dalam Iya. ayat-ayat sejadah Al-Quran. Oke, saya download. Nah, coba silakan. Dia tuh kan surat itu. Jadi kalau misalnya nggak maju, nanti nggak dapat semua. Tinggal 3 kali pertemuan loh. Habis itu puas. Ya, Ustaz, saya coba maju dulu. Iya, nggak apa-apa. Ya namanya salah, salah kan nggak dikritik juga. Kritiknya kan membangun, bukan kritik menjatuhkan. Nah, itu ya sesuai ya. Itu saya share tuh di apa itu di grup itu punya Anda itu. Nanti saya share screen ya, Ustaz. Silakan share screen. Sama ya, ya sama kan yang saya share ini kan, sama persis kan? Ada tambahan di metodologi penelitian, Ustaz. Berarti yang punya Anda berarti coba di share. Di-share dulu saja. Sorry ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini sudah di share ulang di grup. Biar Eh, kita baca juga yang punya Anda nih. oh, belum. Coba coba di share biar saya baca juga, biar saya ada catatannya coba. Di share dulu di grup. Udah. Ayo silakan. Fatimah Sofa. Ayo waktunya terus berjalan ini. Anda yang terakhir ini. Nggak bisa lagi habis itu coba 17 Coba di share loh. Nah, oke, silakan coba di share. Screen presentasi.
Ya, silakan, silakan. Maaf Ustaz, lupa unmute. Langsung saja dari judul analisis tafsir terhadap urgensi sujud dalam ayat-ayat sajadah Al-Quran, studi tafsir tematik. Latar belakang dalam segi bahasa, kata sujud berasal dari bahasa Arab dengan akar kata sajadah yasjudu yang artinya khudu dan merendah atau tawadu yang bermakna tunduk. Dari segi istilah, makna sujud adalah salah satu gerakan dalam sholat yang melibatkan beberapa anggota tubuh dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang dikenal dengan ayat sajadah itu tersendiri, yaitu ayat-ayat yang keberadaannya menganjurkan atau memerintahkan atau untuk melakukan sujud saat ayat tersebut dibaca, walaupun dalam keadaan sholat. Namun realita yang dihadapi saat ini, umat muslim hanya memaknai sujud hanya terbatas dalam aspek ritual saja. Padahal banyak ulama yang menjelaskan tentang kandungan dalam ayat sajadah tersebut. Akibat dari minimnya pemahaman dari masyarakat tersebut, para pembaca dan pendengar Al-Quran saat mendengar ayat sajadah tersebut dibaca, banyak yang tidak atau melewati sujud tilawah tersebut atau pembacaan dalam bacaan ayat sajadah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan telah khusus untuk membahas urgensi sujud dalam ayat sajadah Al-Quran. Di sini saya juga menemukan realita itu, Ustadz, ketika ayat sajadah ini dibaca ataupun dalam sholat pernah dilakukan sujud tilawah. Ada beberapa beberapa masyarakat yang tidak paham atau mengira salat itu menambahkan rukun lain gitu, kayak akibat ketidakpahaman dari masyarakat tersebut akhirnya menganggap bahwa tambahan sujud tilawah tersebut merupakan hal yang batal dalam sholat. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan telah khusus untuk membahas urgensi sujud dalam ayat-ayat sajadah dengan pendekatan tafsir tematik agar pemahaman maknanya dapat dipahami secara menyeluruh, tidak hanya terjalin dari aspek ritualnya saja. Masuk ke dalam rumusan masalah, apa saja ayat-ayat sajadah yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, bagaimana penafsiran ulama terhadap ayat-ayat sajadah tersebut. Ketiga, bagaimana urgensi sujud dalam perspektif tafsir Al-Quran. Tujuan penelitian mengetahui ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, menganalisis penafsiran ulama terhadap ayat-ayat sajadah, menjelaskan urgensi sujud dalam perspektif tafsir tematik Al-Quran. Manfaat penelitian yaitu menambah hazanah keilmuan dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, memberikan kontribusi dalam kajian tafsir tematik khususnya tentang ayat-ayat ibadah. Kedua, secara praktis, memberikan pemahaman kepada umat Islam tentang makna sujud lebih mendalam lagi. Yang kedua, menjadi referensi dalam memahami pesan spiritual Al-Quran dan sujud di kehidupan sehari-hari. Penelitian terdahulu yang pertama, sini saya hanya mencantumkan 3 penelitian yang baru saya telah sedikit. Itu pertama tesis yang ditulis oleh Hikmawan Akbar dengan judul Penafsiran Ayat-Ayat Sajadah dalam Al-Quran, Studi Analisis Tafsir Marah Labid li Kashfil Ma'anil Quran. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penafsiran Syekh Nawawi ini yaitu menafsirkan ayat sajadah dengan menekankan makna sujud bukan sekedar gerakan fisik, akan tetapi juga bentuk dari ketundukan, kepatuhan, dan penghambaan semua makhluk kepada Allah. Ayat-ayat sajadah di sini mengandung pesan ketauhidan, keagungan Allah, dan kebesaran Allah. Sujud tilawah dalam penelitian ini hukumnya sunnah atau dianjurkan bagi pembaca maupun mendengar ayat sajadah. Tata cara pelaksanaannya berbeda antara di dalam dan di luar sholat. Apabila bermakmum, maka mengikuti imam dan berniat. Apabila sholat sendiri, maka bebas untuk memilih melakukannya atau tidak. Jika ia memiliki
Skripsi kedua, penelitian kedua itu skripsi dari Aulia Rahma dengan judul Makna Sujud dalam Perspektif Tafsir Al-Quran yang menekankan aspek dari spiritual sujud. Aduh. Di sini pada penelitian ini dia hanya mengurai kajian semantik terhadap kata sujud dalam Al-Quran, yaitu mengurai makna-makna kontekstual dari sujud. Kalau di penelitian yang ketiga, tesis yang ditulis oleh Ahmad Rizko dengan judul Konsep Sujud menurut Ibnu Arabi dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Karim, Infutat Al-Makiyah, beliau mengungkap konsep sujud menurut penafsiran Ibnu Arabi terhadap ayat-ayat sujud, yaitu mengungkapkan makna sujud terkait dari zahir dan batin gitu, Ustaz. Dari metode penelitian, penelitian ini saya menggunakan studi pustaka, memanfaatkan sumber pustaka sebagai data utama, dan pendekatan tafsir tematik maudhu'i yang menghimpun ayat sajadah dalam Al-Quran dalam tema tertentu, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi untuk mengelompokkan dan menafsirkan makna ayat sajadah menurut para mufasir dengan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan data secara sistematis. Sistematika pembahasan, bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat metode. Bab 2 yaitu kajian teori tentang sujud dan ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Mungkin tambahi dan penerapannya dalam masyarakat. Bab 3 analisis penafsiran ayat-ayat sajadah dan urgensi sujud. Bab 4 penutup dan kesimpulan dan saran. Kurang lebihnya itu Ustaz, sederhana. Mungkin ada tambahan dari Prof. Zakaria sama Oke, silakan. Yang lain apa kira-kira? Catatan saya ini aja ya. Satu, ya abstraknya belum ada memang ya. Abstraknya tetap harus dimunculkan ya, chart novelty-nya. Kemudian yang kedua catatannya ini ada di apa? Penelitian terdahulu ya, atau relevansi penelitian itu munculkan nilai jual tesis Anda. Anda tidak bicara nilai jual di sini. Cuma Anda nyebutkan penelitian siapa? Aulia Rahma. Ada pun lagi skripsi. Kenapa Anda buat skripsi? Kenapa Anda menggunakan skripsi? Saya bukan mengucilkan skripsi itu suatu hal. Ini kan kita S2. Kenapa skripsi dijadikan ya apa ya? Ya paling tidak yang tesis lah gitu. Jangan skripsi itu. Skripsi atau skripsi Anda sendiri tuh. Siapa? Ini skripsi siapa ini Anda buatnya? Skripsi dari Aulia Rahma, oh bukan. Makna sujud dalam perspektif. Kemudian apa lagi? Ahmad Rizko, konsep sujud udah Arabi. Cuma tiga, satu, dua, tiga. Tahunnya pun nggak tahu saya tahun berapa ini. Yang Anda sebutkan ini tahun berapa? Nah, tahun berapa ini? Kemudian tahun berapa nih? Ya, tahun berapa? Hmm. Ya, jadi munculkan ya eh, tahunnya penelitian itu, kemudian Anda jualan tesis Anda di situ. Ya, Anda bagaimana caranya mengungkapkan klaim tesis Anda ini yang paling terbaik lah daripada Aulia Rahma, daripada siapa lagi itu? Daripada Hikmawan Akbar, ya, daripada Ahmad Rizko. Jadi Anda sebut, Anda kritik ya. Ahmad Rizko ini kekurangannya di sini. Punya saya ini begini itu. Lebih dalam menjelaskan aspek itu. Jadi Anda bukan hanya menceritakan tesis mereka saja gitu. Ya. Kalau hanya menyebutkan tentang punya tesis mereka, nah, tahunnya juga tadi nggak ada.
nggak ada nilai jualnya gitu. Nilai jualnya apa tesis Anda itu? Gitu loh kira-kira gitu. Nah, itu belum ada saya temukan ya. Jadi munculkan nilai jualnya munculkan. Bargaining position lah ya. Baik, Bargaining Ustaz. position daya tawar punya Anda harus munculkan. Baru metodologi saya buat di sini kurang dalam. Lihat lagi RPS. Coba gunakan kedang diksi-diksi dalam RPS tuh. Dipelajari lagi ya. Kurang dalam itu metodologinya. Terlalu simple. Baru yang terakhir ada 4 bab di sini. Bab satu, bab 2, bab 3. Penutupan kesimpulan diletakkan di bab 4. Saya buat di situ penutupan itu kalau bisa dibuat di bab 5. Ya, jangan dibuat bab 5, bab 4. Bab 4 itu masih analisis di situ. Bab 3 itu analisis satu, bab 4 itu analisis 2. Kalau Anda tadi mengkaji tokoh tafsir, analisis satunya Anda menganalisis siapa sih tokoh tafsir ini, latar belakang masalahnya, buku-buku dia lahir dari keluarga bagaimana, politik yang terjadi pada saat dia lahir bagaimana, itu harus Anda sebutkan tuh. Kalau Anda studi tokoh tadi, misalnya kayak Quraish Shihab, di situ sudah masuk analisis Anda itu kan. Baru analisis kedua itu analisa Anda tentang eh, si mufasir itu tentang buku-bukunya atau tentang objek yang ingin Anda teliti kalau tidak kalau tidak meneliti tentang suatu tafsir misalnya mau meneliti tentang living Quran mungkin Anda meneliti lebih kepada pokoknya analisis Anda sudah main di situ cuma itu aja masukan saya relevansinya ditambah 10 lagi saya bilang 10 cari yang satu pandangan cari Aduh. yang beda pandangan 5 tahun yang terakhir. Nah, kalau bisa 5 tahun terakhir jangan yang lama-lama. Yang kayak tadi kan ada yang lama-lama dia buat Said Usin Nasr. Ya kalaupun ada yang lama ya di backingin dengan yang mutakhir, yang mirip dengan penelitian ulama-ulama terdahulu tapi yang mutakhir yang 5 tahun belakangan. Ya saya rasa itu masukan saya. Ya silakan yang lain. Baik, Ustaz. Terima kasih.
Gimana, Halimatus Sa'diyah, apa saran kritik Anda nih kepada Fatimah Sofa? Gimana? Ada? Coba dibantu temannya gitu, supaya dia juga ada masukan. Iya, Ustaz masih dibaca-baca ini. Kevin, gimana Kevin? Coba dibantu apa masukan Anda nih? Mungkin yang lain bisa mengklik judulnya Fatimah Sophia, kemudian di-share ke dia gitu. Ini ada nih penelitian si Polan gitu. Jadi Izin kan Pak, saling membantu gitu. Dia izin. cuma 3 saja dia munculkan gitu. Kalau bisa kan banyak. Jadi dari kalian nih coba. Karena penelitian yang namanya sujud ini kan, ayat sejadahnya bukan kita yang pertama yang neliti. Sudah ada yang lainnya. Coba dibantu dia gitu. Di-share ke dia. Kevin ada masukan? Hah? Ada Pak. Apa yang Eh, Anda kritik? mungkin apa saja Sofia Silakan. implikasinya kemana, inputnya kemana satu, biar ada manfaat untuk masyarakat gitu. Sama kan ada tuh yang di video berita yang di Iran kan sujudnya ada pakai bebatuan kan. Apakah itu ada impactnya untuk di Indonesia memakai seperti itu atau tidak? Van Ustadz putus-putus. Betul-betul ya suaranya ya. Mungkin kalau dalam apa saya lihat dari penjelasan unsur menuju kemana gitu lingkupnya tuh belum dapat itu dalam lingkupnya. Karena kayak ini sebenarnya manfaatnya untuk siapa loh? Itu kan terlalu umum kalau secara ilmiah ya. Itu terlalu umum karena kan udah banyak yang dipakai kan. Sebenarnya kan kita mencari sesuatu yang baru gitu. Kayak misalnya kayak ada mungkin ke teknologi mungkin ada tuh yang viral generasi muda yang mendeteksi AI dengan hitungan rokaat dari sujud itu boleh dimasukkan juga. Nah, itu aja sih masukannya. Terima kasih. Ini Ustadz izin mungkin mau memberikan masukan atau saran sama Ustazah Sofia. Mungkin ini kan tafsir tematik ya Ustazah ya. Mungkin bisa dijadikan catatan dari sekarang. Itu kan nanti pasti banyak ayat-ayat yang akan ini ya yang akan dijelaskan. Nah, mungkin kalau sudah dibahas nanti di babak berikutnya itu tidak usah dibahas lagi seperti apa yang sudah disampaikan sama Ustadz Zakaria sebelumnya. Itu Ustadz, gitu sudah kalau untuk sarannya dari saya. Semoga bisa diterima. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Sada. Sebelumnya izin Prof, saya sebenarnya agak ragu sama judul ini karena kebetulan saya belum nemuin celah di mana yang belum diteliti dari penelitian-penelitiannya. Dan saya itu niatnya itu mau meneliti tentang dari kan saya itu ada di suatu ma'had atau lembaga itu gimana menggunakan manhaj tertentu. Nah, saya pengen meneliti tentang penafsiran dari ayat yang digunakan sebagai manhaj di lembaga ini. Nah, cuman saya masih bingung bagaimana untuk pengambilan judulnya itu. Karena sebelumnya masih sedikit yang membahas tentang penafsiran dari ayat yang digunakan di manhaj ini.
Kira-kira judul ini memang fix 100% atau ada perubahan? Dari Anda sebutkan tadi, saya bingung ya. Belum Fix ini sebenarnya apa ada Prof, perubahan? Hah? ada perubahan, tapi Hah? ada perubahan karena itu kemarin mepet tugas UTS, jadi saya Maksudnya buat perubahan sementara itu. secara substansi berubah total. Berubah total dari judulnya, bukan membahas tentang ayat sajadah. Oh, kalau gitu ngapain juga saya koreksi tadi. Saya kira secara substansinya, udah substansi berubah, ngapain juga saya capek-capek koreksi, toh bukan itu juga kan? Saya kira, nah, jadi gini ya, nanti kalau saya tunjuk nanti, sebutkan kira-kira berapa persen dia menggunakan judul. Kayak tadi kan siapa tadi? Ah, dia bakal itu. Bakal siapa tadi? Lukman ya. Ya kalau Lukman ya dengan yakin itu penelitian dia sesuai dengan Ustadz yang Andi. dia kirim di UTS ya. Ya, Ya, Ustaz. dikasih tahu juga. Jadi saya pun nggak itu juga kan, nggak saya baca-baca lagi gitu. Karena tadi si Lukman serius, Lukman tadi kan? Maaf tadi cuma Ustadz Andi. presentasikan, saya kira presentasikan Nah, saja yang ada. Kalau Lukman tadi serius, tadi siapa tadi yang sebelumnya? Lukman kan, benar kan? Ustadz Andi, Ustadz Pak. Andi, Oh, saya cuma nanya, Pak. siapa tadi? Siapa tadi? Andi. Ustadz Andi Andi, Awaludin, Ustadz. Iya, Andi Awaludin Ustadz mana dia? Andi. Udah mana Andi Awaludin? Andi Awaludin mana orang yang nggak ada lagi? toilet. Nah, kalau Andi Awaludin karena dia tadi serius ya, saya ini juga Pak. Jadi betul-betul juga kita baca gitu. Nggak, ya nanti disebutkan ya. Nah, sebelum nanti presentasi coba disebutkan Pak, ini saya masih ragu judul ini. Meskipun itu tetap dipresentasikan kayak Fatimah tadi ya, nggak apa-apa juga gitu. Yang penting ada dokumentasi, ada apa namanya pengajaran ya. Ya masalah dia mau ganti judul itu ya terserah dia ya. Tapi coba dikasih tahu, Pak saya nampaknya ini cuma 30% lah, 40% Pak. Jadi saya nggak perlu baca lagi gitu ya Fatimah kan. Saya kira Anda betul-betul yakin dengan itu. Makanya betul-betul saya baca. Ternyata tidak. Ya nggak masalah. Yang penting Anda sudah maju kan. Masalah nanti judul Anda berubah ya. Wallahu a'lam itu. Rupanya substansinya berubah. Berarti berubah total. Oke. Cukup. Sudah 17.36. Silakan di closing statement. Siapa yang maju hari ini closing statement? Kita ada dua orang ini hari ini ya. Yang presentasi. Selebihnya harus presentasi. Kalau tidak, itu nanti nilainya nggak tahu saya gimana nih. Apakah lolos di apa ini? Yang penting harus presentasi. Mau dia sama judulnya mau tidak itu belakangan. Harus presentasi, harus diseminasi. Ya Siap, silakan. Pemakalah hari ini. Ustazah Fatimah. Baik, terima kasih untuk sore hari ini. Semoga kedepannya teman-teman sekalian bisa mempresentasikan proposalnya dan segera dan sama-sama bisa menyelesaikan tesis sampai tuntas. Amin. Sekian dari Amin ya Allah. saya, perwakilan dari pemateri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipoto ketua kelas langsung di share. Ustaz Farid, Ustadz Lukman, saya saya HP-nya pakai lagi handphone. off. Ustadz Halimah bantu. Ustazah Halimah. Sudah Ustadz, jadi siap.
Sudah di-share? Belum ada. Oh, belum masuk tuh grup ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di hari Rabu yang akan datang ya. Siapa langsung sebut aja ketua kelas biar supaya nggak keteteran kayak hari ini, Pak. Siapa? Insya Allah Rabu depan saya, Pak. Oh, Farid. Terus siapa lagi? Ya. Kalau dari jadwal kelompok 3 dan kelompok 4, Pak. Ya Kelompok siapa? Sebut aja namanya biar supaya ini, biar ya. supaya kita bilang hari ini nanti supaya nggak ini biar supaya siap dia. Kita tinggal berapa sekali lagi ya? Satu, dua, tiga lagi loh. Kita tiga lagi. Tanggal 10, tanggal 17, tanggal 24. Saya nggak tahu apakah kebagian semua, tapi harus wajib diseminasi. Iya, Pak. 3 kali Izin. pertemuan. Iya, Pak. Ini Pak izin, Pak. Hmm. Ini kan ya tinggal 2 pertemuan lagi, Tiga, pertemuan besok tiga dan pertemuan lagi. 3 Tiga pertemuan pertemuan lagi. lagi. Ya, Iya, sementara hari ini baru 2 yang 2. sudah Makanya itu. presentasi Iya, penelitian betul. atau proposalnya. Jadi masih ada Ah. sekitar 13 orang lagi, Pak. Nah, gimana itu? Coba kita harus diseminasi semua. Iya. Ya kalau memang besok tadi Ustadz Farid sudah menyampaikan berarti sudah ada satu nama. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 3 itu ada Ahmad Musyadid, Dimas Muhammad Ulinuha, Halimatus Ah. Sa'diyah. Dan kelompok 4-nya Nafisah Al-Hayatain. Karena tadi Ustadz Andi sudah presentasi. Jadi insya Allah mungkin kalau tidak ada halangan besok ada sekitar 5 yang presentasi penelitian atau presentasi proposal. Tapi Oke, kalau 5 misalkan orang izin ya. Pak, Oke, misal 5 orang. ada Oke. ternyata di kemudian hari ada yang siap lagi gitu Pak, artinya lebih Hmm. dari 5, apakah boleh Pak? 3 saja waktunya nggak cukup, apalagi 5 kan gitu kan. Nah, Oh itu iya. sudah daripada nih, kira 3 kali pertemuan, 13. Ya. Ya 13 ya baru Atau kalau 5 orang. satu pertemuan 4 orang, Ustadz. Ini kan ada 12 orang lagi yang belum. Jadi Ah, dibagi satu. 3, 4 orang. Iya Pak. 4 orang ya. Jadi 4 orang udah kebanyakan itu 4 orang itu. Udah kebanyakan itu. 4 ya, berarti besok 4. 4 orang. Oke. Oke, saya izin ya keluar grup. Ketemu lagi kita di hari Rabu dengan jumlah presentasi 4 orang ya supaya semua kebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.